Cerita ini dimulai dari tahun 2009. Seorang gadis SMA bernama Ging diantar oleh ayahnya berangkat sekolah. Ayahnya akan pergi dinas ke luar kota dan besoknya akan kembali. Setelah memasuki gerbang sekolah, gadis itu berlari kencang menuju pagar dan memanjat kursi lalu melompat. Hari itu ia berniat untuk tidak sekolah bersama temannya. Temannya bernama Palm. Ia mengendarai mobil dan mengikuti mobil ayah Ging. Ging tidak percaya bahwa ayahnya pergi untuk bekerja. Ging percaya ayahnya telah berselingkuh. Mereka pun menuju bandara mengikuti ayah Ging. Ging meminjam uang untuk membeli tiket kepada Palm. Tibalah mereka di Chiang Mai, Thailand. Mereka mengikuti ayah Ging yang pergi ke sebuah apartemen untuk menemui seseorang. Mereka diam-diam masuk ke apartemen sebelahnya. Palm mencoba menenangkan Ging bahwa ayahnya mungkin sedang pertemuan bisnis. Ging mencoba mendengar pembicaraan ayahnya melalui dinding, namun dinding terlalu tebal. Berbagai cara pun tak berhasil. Palm pun mempunyai ide mendengarkan lewat lubang saklar. Sepertinya berhasil, namun Palm melarang Ging untuk mencobanya. Ging bertambah penasaran. Ia berlari keluar dan mengetuk pintu apartemen tempat ayahnya masuk. Pintu terbuka, namun Ging dan Palm sudah pergi. Mereka pun akhirnya kembali. Di dalam pesawat, Ging merasa sedih. Ia berencana akan memberitahu ibunya. Mungkin orang tuanya akan bercerai. Palm mencoba menghibur Ging tentang pengalamannya saat orang tuanya bercerai. Ging menangis terseduh-seduh. Ia tak menyangka ayahnya akan berselingkuh. Palm menghibur Ging dan ia memberanikan diri mengatakan bahwa ia mencintai Ging. Ging pun bertanya, cinta yang seperti apakah yang Palm nyatakan? Namun Palm menyatakan bahwa dia mencintai Ging karena Ging adalah satu-satunya teman yang bisa diajak bicara. Ging pun terdiam. Palm berkata menjadi teman lebih baik, tidak khawatir untuk putus. Ada kekecewaan dalam hati Ging. Ging berpindah tempat duduk untuk menenangkan diri. Di lain hari, Palm sedang menyemangati pacarnya. Ging datang dan mereka bercanda satu sama lain. Ging berpacaran dengan Louis. Ketika mereka berjalan berdua, Palm memukul Louis dengan gitar. Namun, itu hanya dalam khayalan Palm. Di masa sekarang, Palm sedang bercerita tentang dirinya dengan 3 pemuda yang senasib dengannya. Mereka sedang di sebuah pesta. Kebetulan mereka bertemu dan berbagi kisah yang sama tentang cinta sepihak dalam zona teman. Selama 10 tahun, Palm menunggu cinta Ging. Palm tidak benar-benar menunggu begitu saja. Di tahun 2017, Ging pun putus dengan Louis. Ging mengemasi barang-barang yang berkaitan dengan Louis. Di sana, Palm sedang menghibur Ging. Ging bekerja di sebuah studio rekaman. Dia berkata, dia tak akan jatuh cinta lagi kepada laki-laki. Palm merasa kesempatan dia pun tiba. Tahun 2018 di sebuah pesta pernikahan, Ging sedang merekam acara band di panggung yang salah satu personilnya adalah pacar Ging. Laki-laki itu adalah Ted. Terlihat Ging sedang bernyanyi di atas panggung dengan semangat hingga ia terjatuh dari panggung. Ging pun dibawa ambulan. Di sini hanya diperbolehkan 1 orang menemani Ging di mobil ambulan dan Ging malah meminta Ted untuk menemani. Palm pun patah hati. Kembali lagi di masa sekarang, Palm masih bercerita dengan 3 pemuda yang senasib itu. Mereka saling menyemangati bahwa penantian mereka nanti akan terbayar. Myanmar, Palm dan pacarnya berada di sebuah kuil. Ging menelpon. Ging sudah terlambat datang bulan. Palm pun terkejut dan bertanya di mana Ging. Rupanya Ging sedang di Malaysia dan meminta Palm untuk menemuinya. Palm pun berpisah dengan pacarnya. Tanpa berpikir lama, Palm langsung menuju ke Malaysia untuk bertemu Ging. Ging pun mencoba memberanikan diri untuk mencoba alat tes kehamilan.
Namun Ging tak bisa buang air kecil, hingga Pam mencoba membantunya dengan mendesis di balik pintu. Dan ternyata hasilnya negatif. Rupanya alasan Ging terlambat datang bulan karena dia stres. Dia mengkhawatirkan Ted berselingkuh dengan wanita lain karena Ted begitu baik dengan wanita lain. Ketika mereka mengadakan rekaman di Indonesia, Ted memberikan Ging hadiah jam tangan. Meskipun itu bukan ulang tahunnya, Ging merasa curiga, sepertinya Ted melakukan kesalahan dan menutupinya. Ging pun coba mengecek handphone Ted, namun tak ada pesan yang aneh. Ging juga mengecek isi dompet Ted, dan dia menemukan struk pembayaran di restoran Malaysia. Pam pun tidak habis pikir kenapa hanya gara-gara struk makanan Ging sampai jauh-jauh datang ke Malaysia. Ging curiga menu yang dipesan Ted adalah untuk 2 orang. Mereka pun pergi dan makan di restoran tersebut dan memesan menu yang sama. Ging menanyakan ke pelayan apakah ada artis yang datang ke sana dalam waktu dekat ini. Namun pelayan tidak mengetahuinya. Pam mencoba menghibur Ging yang nampak kesal. Pam mengikuti gaya Ted yang mempunyai janggut. Ging merasa terhibur. Setelah itu mereka pun kembali ke hotel. Ging akan berjumpa kembali dengan Ted di Kamboja. Ging berterima kasih kepada Pam karena menjadi teman yang baik. Mereka pun berpisah. Setelah di Kamboja, Ging sedang menemani Ted di studio rekaman dan tanpa sengaja merusak peralatan Ted. Namun bukannya marah, Ted malah kebalikannya. Ia semakin menyayangi Ging. Di suatu hari, Pam sedang bersama pacarnya. Pacarnya mengajak jalan-jalan, namun Pam menolak. Pam bekerja sebagai pramugara. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Ging yang sedang terburu-buru untuk terbang ke Hong Kong dengan tujuan untuk menyelidiki Ted. Namun tak diduga rupanya Pam juga ikut bersama Ging. Mereka saling bercanda satu sama lain. Ging penasaran ingin melihat Pam ketika bekerja. Pam bisa terbang kemana saja dengan menggunakan tunjangan. Karyawan Ging pun merasa iri. Pam memegang tangan Ging. Ging sudah berpikir yang tidak-tidak. Namun ternyata Pam hanya mengubah pengaturan jam tangan Ging. Dan tibalah mereka di Hong Kong. Mereka berada di restoran depan studio Ted bekerja agar lebih mudah mengawasi Ted. Ted menelpon Ging dan memperkenalkan artis yang sedang rekaman. Mereka saling memuji. Ted berkata bahwa ia akan langsung pulang ke hotel untuk istirahat. Namun Ging tak percaya. Ted menelpon seseorang dan menaiki taksi. Ging percaya ada seorang wanita di dalam taksi itu. Mereka pun bergegas mengejar taksi Ted. Mereka menunggu Ted di hotel. Mereka menunggu Ted hingga Pam kelelahan. Tiba-tiba taksi pun datang. Mereka pun langsung bersembunyi. Diam-diam melihat siapa yang keluar dari taksi. Namun yang keluar adalah seorang wanita cantik dan kakek-kakek. Ging pun semakin khawatir. Berulang kali menelpon namun tak ada balasan. Pam menyarankan untuk menelpon memakai handphonenya. Dan benar saja, setelah ditelepon dengan nomor lain, Ted mengangkat teleponnya. Ging sedih dan merasa kecewa. Pam menghibur Ging dan mencoba agar Ging berpikir positif. Mereka sedang menaiki bus wisata. Tiba-tiba Ging melompat ke tiang reklame. Pam dan semua penumpang pun terkejut. Pam panik dan meminta agar pak sopirnya kembali ke tempat Ging tergantung. Ging menangis dan Pam membujuknya agar turun. Semua penumpang melihat dan merekam kejadian itu. Akhirnya Pam dan Ging dinasehati polisi. Pam mengajak Ging untuk pulang namun Ging menolak. Ia masih merasa sedih. Di pagi hari, Pam pun melakukan aktivitasnya sebagai pramugara menuju Thailand. Ging menjadi salah satu penumpang di depannya. Beberapa jam kemudian, Pam selesai dalam bekerja. Ia bergegas melakukan perjalanan kembali untuk menemui Ging.
Tibalah Pam di sebuah hotel dan menemui Ging yang sedang bersuasana hati buruk. Pam membersihkan make up Ging dan membuat Ging cerah kembali, hingga Ging merasa salah tingkah. Mereka pergi ke kuil untuk berdoa, dan mereka berjalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Mereka bercanda satu sama lain. Mereka berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba Ging menerima telepon dari Ted. Ging panik dan meminta Pam memberhentikan motornya. Tanpa disadari, ada sekumpulan monyet di tengah jalan dan mereka hampir menabraknya. Mereka pun berhenti. Ging lari ketakutan. Pam pun meminta Ging untuk segera menaiki motor. Pam membawa motor dengan sangat cepat dan berkata, "Tenang Ging, semua akan baik-baik saja." Ging berlarian mengejar Pam. Rupanya bukan Ging yang duduk di belakang, tetapi monyet, dan punggung Pam pun digigit. Pam pun berputar arah untuk menghampiri Ging. Karena ketakutan, Ging mendadak ingin buang hajat. Tak bisa ditahan lagi, akhirnya Ging buang hajat di hutan. Ging mencari tisu untuk membersihkan, namun tak ada. Akhirnya, ia membersihkan dengan memakai baju Pam. Pam pun berkendara dengan tidak memakai baju. Tibalah mereka di sebuah pantai. Mereka bersantai dan mendengarkan musik bersama. Ging membuang jam tangan pemberian Ted ke laut, dan dia merasa lega. Pam membeli cemilan di sebuah kedai. Saat ia akan membayar, ia bingung apakah harus beli alat kontrasepsi atau tidak. Pam pun datang ke tempat Ging. Ging mengajak Pam untuk masuk. Ging menyiapkan air untuk mandi. Ging pun mengajak Pam untuk mandi bersama. Pam mencoba mencium Ging, tetapi Ging menolak dan merasa belum siap. Tanpa sengaja, Ging melihat alat kontrasepsi dalam saku celana Pam. Mereka berdebat tentang perasaan mereka. Pam mengetahui kebenaran bahwa Ging tahu Pam mencintainya, namun Ging memanfaatkan perasaan itu. Ging pun meminta maaf. Ging akhirnya mengakui perasaannya. Ging pun mencintai Pam. Ging akan memutuskan Ted. Keesokan harinya, Ging sudah kembali ke Myanmar. Ia bersama Ted di studio rekaman. Ted bertanya, di mana jam tangan pemberiannya? Dengan jujur Ging berkata jam tangan tersebut telah dibuang. Karena Ging kecewa dengan Ted. Ia pun mencurahkan kekecewaannya. Ted mengaku bahwa ia telah berselingkuh dan itu mengalir begitu saja. Ging menangis. Ted pun memeluk Ging. Di suatu hari yang telah dijanjikan, Ging dan Pam pun bertemu di kuil. Mereka berdoa bersama. Pam memperhatikan wajah Ging, sepertinya sesuatu telah terjadi. Ging berkata, Ging memberikan kesempatan lagi untuk Ted. Mereka kembali bersama. Pam pun kecewa. Pam marah karena Ging telah berbohong, tak menepati janjinya. Ging mencoba menjelaskan jika mereka pacaran pasti akan berpisah, tidak bertahan seperti berteman. Pam pun semakin kecewa. Pam menyesal berteman dengan Ging. Hari-hari pun berlalu. Pam bekerja seperti biasa. Dia mencoba untuk move on. Dia juga tidak berkomunikasi dengan Ging. Itu perpisahan yang sangat buruk meskipun mereka bukan pasangan. Di masa sekarang, Pam sedang menceritakan kisahnya dengan 3 orang pemuda yang senasib dengannya. Mereka pun terbawa suasana dan mereka tak bisa membayangkan jika berada di posisi Pam. Salah satu pemuda itu bertanya, bagaimana Pam melalui semua itu? Pam bisa move on dengan cara memulai lembaran baru dengan orang baru. Pam mencoba untuk pacaran di tempat lain. Ging dan Ted sedang berbelanja. Tiba-tiba Ging teringat kenangan-kenangan bersama Pam. Ia merasa bahagia hingga ia tersenyum sendiri. Suatu hari Pam bersepeda. Di tengah jalan, Ging sudah menunggu Pam. Namun Pam berlalu begitu saja seolah tak mengenal Ging. Ging pun mengejar.
Ging berkata bahwa dia telah putus dengan Ted. Ging ingin melihat cahaya utara dengan Palm. Palm pun langsung memberhentikan sepedanya. Seketika itu, Ging melamar Palm. Palm pun memeluk Ging, mereka menangis bahagia. Di masa sekarang, Palm menunjukkan cincin yang dipakainya kepada 3 pemuda itu. Mereka memeluk Palm dan mengucapkan selamat. Ging tidak sadar ternyata cincin dia hilang. Semua tamu pun ikut mencari, dan Palmlah yang menemukannya. Palm melamar Ging di depan semua tamu di pesta. Para tamu pun bertepuk tangan. Cerita pun berakhir. Semoga teman-teman terhibur ya. Terima kasih.